SMA Bina Bangsa. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah di kota Alexandria yang terkenal akan prestasi siswa-siswinya. Sekolah ini memberikan kebebasan kepada para muridnya untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka. Kebanyakan murid di sekolah ini berasal dari kalangan murid berprestasi, karena untuk bisa masuk di sekolah ini harus melewati beberapa tes yang terbilang cukup rumit. Tak heran jika murid di sini memiliki ambisi yang tinggi. Guys, ntar pulang sekolah kita ngomong bareng yuk. Dia Rana, cewek terpopuler di sekolah, anak tunggal donatur sekolah, pewaris tunggal perusahaan Jaya Cipta. Oke, ayo. Mau doang nih, jalan juga nggak sih? Nuna, si cewek seni dengan tangan emasnya, dan anak dari direktur perusahaan Jaya Cipta. Gue sih ikut aja, nanti ada makanannya. Cia, si tukang makan tapi nggak gemuk-gemuk, pemenang Olimpiade Sains, anak investor perusahaan Jaya Cipta. Lu mah makan mulu yang dipikirin. Ya udah sih, biarin. Lu mah kayak nggak tau Cia aja. Jadi ntar fix ya kita nge-mall bareng. Ntar biar supir gue aja yang jemput. Oke. Dih, apaan sih tuh cewek? Ribet banget coba. Ngapain hampir tiap hari ke salon? Gue aja ya, yang cewek nggak pernah ke salon tetap aja cantik. Dasar ciwi-ciwi. Dan ini Raya, si paling beda. Sebenarnya dia cewek yang berprestasi, terutama dalam bidang matematika. Dia juga aktif dalam organisasi sekolah. Hanya saja, sikapnya yang selalu merasa paling beda atau biasa orang-orang sebut dengan pick me girl. Raya selalu dijuliti oleh para siswi Bina Bangsa. Ya udah sih Ray, biarin aja toh, nggak ngaruh juga ke hidup lu. Dia adalah Yuna, sahabat masa kecil Raya yang paham betul akan sikap Raya dan bagaimana cara menghadapinya. Iya juga sih, lo udah bener juga. Si Yuna kok mau ya temenan sama si Pikmi itu? Palingan juga buat mau dimanfaatin doang. Si Raya kan pintar. Iya juga sih, pinter. Tapi kalau udah Pikmi gitu jadi ngeselin nggak sih orangnya? Iya juga sih. Apalagi si Yuna itu mau banget temenan sama dia. Mereka adalah Zahra dan Sela, orang paling julid dan ratu gosip se-SMA Bina Bangsa. Kalau ada lomba gosip sekabupaten, mereka berdua pemenangnya. Gue sih ogah ya. Duh, berisik banget mereka. Gimana gua tidur coba? Bima, every time always is turu. Ya, walaupun kerjanya cuma tidur, tapi dia adalah siswa cerdas cermat tingkat internasional. Segitu ya. Daripada tidur mulu, mending nge-game. Gilang si gamers dengan segudang kecerdasan. Kalau kalian lihat nih, kerjaannya cuma nge-game doang. Tapi kalau udah ikut lomba atau olimpiade, belum juga 10 menit itu soal sudah kejawab semua sama dia. Ya udah yuk gas. Ya elah, baru juga mau main nih, udah masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu apa kabar? Baik. Ada yang ke sekolah nggak hari ini? Nggak ada Bu. Masya Allah, luar biasa sekali kelas ini. Baiklah, Ibu akan memulai materi kita kemarin. Buka catatan tentang larutan asam basa. Oke Bu. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu, silakan Raya. Caper. Lo kayak nggak tahu aja sih Zah. Bener banget lo Sel. Oke Bu, jadi kan tadi Ibu jelaskan dalam larutan asam basa itu ada yang namanya asam, basa, dan netral. Jadi Ibu tadi cuma menjelaskan bahwa yang memiliki sifat netral itu cuma garam. Jadi saya ingin bertanya, selain garam itu apa aja larutan lain yang memiliki sifat netral? Terima kasih Bu.
Gue kira pertanyaannya penting banget, ternyata pertanyaan sampah, gak berguna dasar. Jawabannya mah udah ada di buku kali. Biasalah Zah, cari muka. Kalau nggak kayak gitu mana ada nilainya bagus. Luar biasa Raya. Jadi, larutan lain selain garam yang memiliki sifat netral adalah cat dinding dan pupuk urea. Oke, minggu depan kita praktek ya. Oke Bu. Silakan membentuk kelompok sendiri ya. Baiklah, kelas hari ini cukup. Sampai ketemu di minggu depan. Zah, apa sih? Semata lo nih aja gebetan lo. Iya, lo juga mau kan ngajakin si Gilang? Lihat dong, pasti mereka mau ngajakin kita sekelompok. Iyalah, secara kan gue cantik, jadi wajar aja mereka ngajakin kita sekelompok. Loh, Rai, gue sekelompok sama lu ya. Enggak, yang ada lu tidur selama praktek. Males gue. Gitu amat sama gue, boleh lah ya. Enggak, pokoknya enggak. Mampus lu. Lagian tiap praktek kerjaannya tidur mulu. Yuna, gue boleh kan sekelompok sama kalian? boleh kak Bim? Yuna paling the best deh, nggak kayak nenek lampir sebelah ini. Baca lu. Ih, kok mereka malah nyamperin si Pick Me itu sih? Awas aja ya lo Raya, lo tunggu pembalasan dari gue. Ih, Jadi apa rencana lo buat si Pick Me itu? lihat aja ya, gue bakalan bikin dia dibenci sama teman-temannya, dijauhin sama teman masa kecilnya. Kayak lo kayaknya dendam amat sih sama si Raya. Gue nggak senang aja liatnya keluarga dia bahagia, sedangkan keluarga gue hancur berantakan. Ya terus masalahnya apa? Semuanya itu gara-gara papanya si Raya tuh. Gara-gara papanya, perusahaan papa gue jadi hancur berantakan. Papanya si Raya berhenti jadi investor di perusahaan papa gue. Cuman gara-gara papa gue dulu itu pernah pacaran sama mamanya si Raya. Padahal kan itu udah lama banget. Kayak lo punya sasaran empuk nih buat ngancurin si Raya itu. Siapa emangnya? Si Yuna. Bener banget, apalagi si Yuna itu kayak lihat si Raya tuh kayak iri gitu, lihat kedekatan Raya sama gebetannya. Bener juga lo Sel. Bener kan? Sasaran empuk nih. Lihat aja lo Ray. Gue bakal bikin hidup lo berantakan dari gue. Berani-beraninya lo ganjil sama Bima. Ini tugas lo berdua kalau beginian. Ntar gue bawa yang ini. Gil, ntar pulang gue nebengnya ke tongkrongan. Ih, kan nongkrong, gue ikut dong. Tapi isinya cowok semua. Ya elah gila, lo kan gak tau gue aja. Gue kan tomboy, jadi kayak udah biasa gitu tongkrongannya sama cowok-cowok. Selalu dah. Ya udah kalau gitu, ayo. Yuna, lu mau ikut nggak? Gak ada diri, gue langsung pulang aja. Yaudah ntar barengan aja ya ke tongkrongannya. Keesokan harinya, Yuna sedang duduk di kelas membaca novel favoritnya. Tiba-tiba, Zara dan Sheila menghampiri Yuna yang sedang duduk sendirian. Sendirian aja lo Yun. Temen lo yang satu itu mana? Belum datang. Emang kenapa? Yun, sebenarnya kita kesini ada yang mau diomongin sama lo soal tentang teman lo itu. Emang kenapa dengan si Raya? Perasaan minggu ini nggak ada musik kalian deh. Kita tahu kok, lo suka kan sama si Gilang. Tadi kita lihat juga, lo kayaknya cemburu banget lihat Gilang deket sama si Raya. Apaan sih? Kalian so tau banget deh. Udahlah, lo ngaku aja sama gue. Dari ekspresi wajah lo aja udah kelihatan kalau lo suka banget sama si Bima. Ya terus, hubungannya sama kalian apa? Ya nggak ada sih. Cuma ya kita kasihan aja gitu ngeliat lo setiap hari dipanas-panasin mulu sama si Raya. Lihat aja tadi si Raya, seberapa ganjennya dia ke Bima. Terus nih ya Yun, menurut gue nih yang harusnya deket sama si Bima itu lo, bukannya malah si Pick Me itu. Bener nggak Sel? Bener banget tuh. Lagian ya, kalau gue jadi lo, gue nggak akan temenan sama si Pick Me itu. Jijik banget tahu. Apalagi pas dia kumat. Bener banget. Selain Pick Me ya, dia itu sekarang udah caper banget sama guru. Awas aja lo, nanti beasiswa lo bakal dicabut dari sekolah. Cuma gara-gara lo sering ngebantuin si Pick Me itu. Saran gue sih, mending lo jauh-jauhin si
pick me itu. Kayaknya rencana kita berhasil, Zah. Lihat, siap-siap aja. Nih, dasar. Tunggu aja teman. Kayaknya ada benarnya juga deh omongan Zara sama Sheila. Kok gue baru nyadar sekarang ya? Kayaknya gue harus ngejauhin si Raya nggak sih? Soalnya kalau nggak ntar beasiswa gue terancam. Yuna, lo tau gak sih, sebenernya gue tuh sebel banget sama Bima. Cuman kayak karena dia teman gue kan, dia tuh kemarin gangguin gue mulu pas gue tiktokan. Gue kan kayak gini-gini gitu kan, terus dia ikut-ikutan sama tongkrongan anak-anaknya. Ya mereka pasti suka gak sih sama gue? Iya kah? Bima gangguin lo? Apalagi yang kepedean? Mereka gangguin gue beneran, Yun. Kayak, oh my god, gue tuh kayak, apa sih mereka? Ray, tadi lo dicariin tuh sama Bu Silva. Oh, di kantor. Iya, gue kesana sekarang ya. Yun, si Raya mana? Oh, si Raya tuh ke kantor tadi dipanggil sama Bu Silva. Ya udah, gue titip HP-nya yang ketinggalan. Bim, tadi si Raya bilang katanya lo gangguin dia pas dia lagi main TikTok ya? Enggak ah, kayak biasanya gue cuma nongol dikit depan lagi. Ya lo paham lah ya. Oh, gitu. Ya udah, kita beri. Yaudah yuk. Cih, dasar kayak pick me. Guys, kita dapat tugas guys. Jadi hari ini dulu sudah rapat. Terus kita disuruh ngerjain latihan buku pakai kimia halaman 156 sampai 157. Lalu sampai 10 nanti dikumpul sama. Oke, Right, kita pilih tugasnya banyak. Ya sah? Enggak. Iya ya lah, ini tugas susah loh, gue gak ngerti. Please lah. Enggak, lo kerjain sendiri lah. Enak aja lo mau lihat gue. Kok gitu sih? Kan biasanya kita kerjain bareng. Enggak, gue nggak mau ya ngerelain beasiswa gue demi lo. Yuna, gue gak pernah sama sekali kepikiran buat ngambil beasiswa lo. Gue juga gak ada niatan. Buat apa gue beasiswa coba? Cih, bacot. Yuna, kok kamu berubah sih sekarang? Lo bukan Yuna yang kenal. Lo kenapa Yuna? Lo nanya gue kenapa? Harusnya gue yang nanya. Bisa-bisanya lo yo ganjen sama cowok yang gue suka. Siapa? Bima. Lo aja gak pernah cerita kalau lo suka sama Bima. Bacot. Yun, jauh-jauh dari gue. Yuna, lo berubah sih sekarang. Raya pun terdiam mendengar ucapan sahabatnya itu. Sepanjang hari, Raya menjadi pendiam dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Guys, kalian tau gak sih? Apaan tuh? Perasaan gue dari tadi pagi Freya dia mulu deh gak kayak biasanya. Kayaknya dia belum makan gak sih? Ya tuh, belum makan Ci. Hehehe gue. Dasar. Udah gue duga sih. Ini amat punya teman. Guys, gue serius. Bener deh, kelihatannya dari pagi si Raya gak kayak biasanya. Lu bener juga deh, Ra. Samperin kali ya. Udah, oke kita samperin aja. Yuk. Rai, lu kenapa dari tadi pagi diem aja? Gak kayak biasanya. Ini kok gue cuma ngantuk banget. Gak mungkin, pasti ada yang lagi lo tutupin. Jujur aja lo sama kita. Gak apa-apa Nan, gue cuma bener-bener gak enak badan aja. Coba gue tebak lo belum makan kan? Cia. Rai, lo jangan pendam masalah lo dari kita. Lo bisa cerita ke kita apapun masalah yang telah lo lakuin. Siapa tahu kita bisa kasih solusinya. Jadi gini, Akhirnya Raya pun menceritakan semuanya kepada Rana, Cia, dan Nuna. gue gak tahu harus gimana. Gue bingung, Ran. Kok perubahan sikap Yuna aneh ya? Lo tenang aja, Rai. Kita bakal cari tahu penyebab perubahan sikapnya Luna ke lo. Makasih ya guys, kalau udah mau dengerin cerita gue. Santai aja, Rai. Kita kan teman. Udah seharusnya kita saling membantu. Betul. Keesokan harinya,
Zahra dan Sheila datang lebih pagi daripada biasanya. Sekalian bahas kemarin. Udah ayo. Tak berselang lama, Rana masuk ke kelas untuk mengambil sapu karena ia ingin membersihkan kelas. Tiba-tiba langkahnya terhenti mendengar suara Zahra dan Sheila yang sedang mengobrol di belakang kelas. Rana pun menguping dari jendela kelas. Sel, kayaknya rencana kita buat bikin si Yuna sama si Raya berantem itu berhasil deh. Iya tuh, si Yuna juga gampang banget kita hasut. Bagus dong, dengan begitu si Yuna bakalan benci sebenci-bencinya sama si Raya. Hah, lagian juga si Yuna mau aja dibodoh-bodohin sama kita. Kan udah bikin mereka berantem tuh. Terus rencana lo selanjutnya apa? Rencana gue selanjutnya bakalan lebih menarik. Apaan tuh? Gue bakalan bikin si Raya malu semalu-malunya di depan semua orang. Lihat aja dah. Oke. Rana yang mendengar pun tak menyangka dengan perbuatan Zahra dan Sheila. Kemudian Rana melihat Yuna dari ujung kelas lain dan Rana pun langsung berlari menghampiri Yuna. Yun. Lo kenapa, Ran? Kok kayak habis dikejar-kejar debt collector aja? Ada berita penting buat lo. Apa dah? Rana menarik tangan Yuna untuk segera menjauh dari tempat itu. Rana pun mengajak Yuna ke taman sekolah. Setibanya di taman, Rana pun menceritakan semua yang ia dengar di kelas ke Yuna. Yuna yang mendengarkannya pun tak menyangka dengan perbuatan Zahra dan Sheila. Ya ampun, gue gak nyangka banget mereka bakal ngelakuin hal setega itu ke gue dan Raya. Gue aja nggak percaya, apalagi gue yang dengerinnya secara langsung. Ini beneran kan? Iya, gue berani sumpah. Dan gue dengar-dengar kayaknya mereka udah rencana buat mempermalukan lo di depan orang banyak. Terus gue dengar-dengar mereka juga ada rencana buat nyakitin lo. Dan saran gue sih lo harus jaga diri lo baik-baik. Oke, gue bakal jaga diri gue. BTW makasih ya Ran, udah ngasih tau gue. Iya, sama-sama Yun. Saran gue sih lebih baik lo perbaiki hubungan lo sama si Raya. Semenjak kalian gak temenan, si Raya jadi pendiam. Terus kayak gak ada semangat hidup gitu loh. Iya deh, habis ini gue bakal nyamperin si Raya buat minta maaf. Terus memperbaiki hubungan kita lagi. Yaudah, yuk mending kita masuk ke kelas. Ray, gue mau ngomong sama lu. Ngomong apa ya? Gue mau minta maaf, soalnya kemarin gue udah jahat sama lu. Maafin gue ya. Iya, gak apa-apa. Kan kita sahabat. Emang udah mesti kayak gitu kan? Oh iya, gue masih bertanya-tanya sampai sekarang. Lo kenapa tiba-tiba berubah, Yun? Jadi gini. Gue gak nyangka banget sih Zahra bakal kayak gitu ke kita. Sekali lagi gue minta maaf ya, Ray. Gue nyesel banget udah jahat sama lu. Gue juga minta maaf ya. Gue nggak tahu kalau lo suka sama Bima. Kita bukan ya. Jadi Ray, setelah lo tahu perbuatan mereka, lo ada niatan nggak buat balas dendam? Kalau ada, biar gue bantuin. Biarin aja mereka. Toh nanti mereka akan menerima hukum karmanya sendiri. Hukum karma gak akan resiko, Yun. Ya udah deh, kalau itu mau lo. Gitu dong. Kalian baikan kan, gue seneng liatnya. Luna, Cia, lo hari ini piket kan? Iya. Bagi lo berdua ngepel ya, udah tau piket, datangnya malah siang. Ntar dulu, gue mau makan dulu. Cia, kita kan udah makan tadi. Iya juga sih. Aduh, Cia. Ya udah deh, nanti lo piket bagian depan, gue bagian belakang ya. Oke deh. Ih, kok mereka malah baikan sih? Gak bisa dibiarin nih. Zah, lo mau kemana? Karena sudah terbakar emosi, Zahra pun langsung menghampiri Yuna tanpa memperhatikan lagi lantai tempat ia berdiri baru saja dipel. Sebel, orang mau makan lah, disuruh ngepel. Ih, awas aja ya.
Zahra pergi ke taman sekolah. Ia duduk dan menangis. Raya yang tak tega pun menghampirinya. Zahra, lo kenapa? Lo nggak biasanya nangis begini. Biasanya juga mau lawan sih. Lo ini kenapa? Ada masalah ya? Zah, lo cerita sama gue. Gue siap dengerin apa aja cerita lo. Tadi gue dipanggil Bu Silpa. Terus dia ngasih tahu kalau gue udah nggak bisa bersekolah di sini lagi. Terus pas gue telepon orang tua gue, katanya mereka mau cerai, Rai. Gue nggak mau. Gue disuruh milih mau ikut siapa. Gue nggak mau orang tua gue cerai, Rai. Gue sayang sama mereka berdua. Sabar ya, Rai. Gue bakal selalu ada buat lo. Dan buat sekolah lo tenang aja. Gue bakal bilang ke papa buat biaya sekolah lo. Kita kan teman, udah seharusnya saling bantu. Lo apa-apa cerita sama gue, Za. Jangan gini. Gue bingung, Rai. Keluarga gue bakalan hancur berantakan setelah ini. Gue juga takut kalau misalkan gue dikeluarin dari sekolah ini. Gak apa-apa, Za. Lo masih punya gue. Gue ini teman lo. Jangan gini. Maaf ya, Rai. Selama ini gue udah jahat sama lo. Ternyata lo baik sama gue. Udah nggak apa-apa. Yang kemarin udah lupain aja ya. Sekarang kita udah jadi teman kan. Makasih ya. Akhirnya Zahra dan Raya pun menjadi sahabat dan kisah ini berakhir di sini. Dalam dunia pertemanan, tentunya kita dapat menemukan kekurangan dan kelebihan dari teman kita itu sendiri, maupun dari segi fisik, sikap, atau karakter. Sebagai teman yang baik, kita harus dapat menerima kekurangan dan kelebihan dari teman kita, dan jangan terhasut oleh omongan orang lain.